saya Rizka Fortuna. Saya adalah CGP angkatan 10 dari Sekolah SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama Bapak Yudi Liman. Beliau ini adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Majalaya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan praobservasi ya. Jadi sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran di kelas atau saya melakukan proses supervisi di kelas. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, tapi sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi kita kali ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan. Jadi percakapan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan observasi agar lebih siap dan lebih percaya diri. Oke, untuk yang pertama pertanyaannya nih kepada Bapak yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Baik, jadi di tujuan pembelajaran untuk kelas 10 atau fase E di awal pembelajaran bahasa Indonesia itu kita belajarnya terkait wacana teks laporan hasil observasi. Nah, kita bagi dua, yaitu yang pertama dari sisi pengetahuannya, yang kedua juga dari sisi keterampilannya. Nah, tujuannya yang melalui proses pembelajaran ini peserta didik bisa menganalisis laporan hasil observasi dengan tepat, kemudian bisa juga membuat atau memproduksi atau menyusun sebuah laporan hasil observasi sesuai dengan ketentuan baik itu struktur, unsur maupun kaidah, seperti itu. Baik, kalau gitu bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Nah, kalau untuk area pengembangan dalam komponen inti di dalam modul itu kita kebagi dua antara pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk kegiatan pengetahuan ini akan dititik beratkan kepada kemampuan peserta didik untuk menganalisis. Kalau keterampilan ini kemampuan peserta didik untuk membuat laporan observasi. Jadi ada dua ya? Ya. Yang pengetahuan itu untuk menganalisis dan yang keterampilan untuk mengobservasi. Cuman untuk divariasikannya lebih ke bagaimana mereka mampu menuangkan laporan hasil observasinya, bisa ada yang dipaparkan melalui media kanvas, bisa mereka publikasikan melalui juga website, atau bisa melalui sebuah video pemaparan yang bisa mereka unggah di media sosial. Jadi lebih ke teknologi ya Pak ya? Iya. Terus yang kedua, saya juga penasaran nih tentang rancangan pembelajaran, baik itu strategi atau model ataupun metode pembelajaran. Baik. Untuk model pembelajaran sendiri, karena kita ada dua tujuannya, yang pertama untuk pengetahuan dan keterampilan, jelas ada model yang berbeda untuk kita strategikan dalam pembelajaran. Jadi untuk menganalisis itu saya gunakan PBL atau Problem Based Learning, karena di sana peserta didik harus mampu menganalisis yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Itu kata kuncinya. Jadi melalui PBL ini diharapkan ya mereka mampu menganalisis teks laporan hasil observasi yang saya berikan beda-beda media ya. Ada yang dibaca, ada yang didengar, ada yang video. Kemudian yang kedua, kalau untuk keterampilan, jelas kalau untuk kita menuntut sebuah produk, ya berarti kita harus membuat sebuah proyek kepada anak, itu dengan menggunakan model project based learning atau PJBL. Jadi tuntutannya sebuah karya laporan hasil observasi yang sudah mereka pahami sebelumnya secara pengetahuan, ada unsur struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi ada dua metode ya tadi? Ada dua. Yang pengetahuan itu pakai PBL, kalau dan keterampilan PJBL. Terus untuk media pembelajarannya Bapak dengan apa? Media pembelajarannya semuanya sudah terintegrasi Tipek,
Saya bawa contohnya kebetulan. Jadi kalau untuk bahan ajar saya berikan kode gambar seperti ini. Jadi peserta didik tinggal memindai, nanti akan diarahkan ke sebuah tampilan buku sumber elektronik yang saya buat sendiri. Kemudian untuk LKPD-nya pun saya siapkan di barcode yang berbeda. Mereka tinggal mengisi di tautan yang sudah saya siapkan melalui barcode. Iya, sangat inspiratif sekali ya Bapak ya. Nah, nanti untuk waktunya itu kapan tuh Pak? Waktunya karena sekarang baru masuk ya, nanti saya akan minggu kedua mungkin di tahun ajaran baru ini. Maka kalau minggu pertama kayaknya semua guru kegiatannya sama-sama mengidentifikasi atau pemetaan awal atau diagnostik gaya belajar siswa. Kalau untuk minggu pertama yang saya lakukan, minggu kedua baru saya memasuki materi. Jadi kira-kira minggu kedua Agustus. Minggu kedua di tahun ajaran baru. Oh iya, baiklah kalau gitu. Nanti pas minggu kedua itu saya akan melakukan supervisi dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas pada saat pembelajaran berlangsung ya. Nanti setelah observasi kita juga akan melakukan pasca observasi bersama pengajar praktik. Nanti pengajar praktiknya kesini pas PI 5 ya Pak. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapat dari percakapan kita? Yang saya dapat, saya senang sekali karena memang proses pembelajaran yang dilakukan, terlebih tahun sebelumnya saya ngajar kelas 10 lagi. Jadi secara kebiasaan ada monoton, kadang si guru pun kan manusiawi kalau bosan. Jadi perlu juga diadakan seperti proses ini, kita diobservasi oleh rekan sejawat, melihat kekurangan atau kelebihan yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran untuk proses perbaikan ke depan. Demikian percakapan praobservasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas percakapan kita hari ini, dan kita akan bertemu lagi nanti pas observasi dan pasca observasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, kalian sudah membentuk kelompoknya sesuai dengan asesmen awal yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok linguistik dan kinestetik. Kelompok linguistik terdiri dari 5 kelompok, 5 kelompok, dan kelompok kinestetik terbagi menjadi 3 kelompok. Itu adalah asesmen gaya belajar di mana akan berpengaruh nanti ke proses pembelajaran sampai ke akhir atau hasil pembelajaran. Baik. Untuk pembelajaran sebelumnya, karena kalian baru, maka tidak akan melakukan uraian materi yang sebelumnya, maka akan menjelaskan langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk kelas 10 di semester 1 ini, untuk materinya yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Di mana tujuannya ada 2. Yang pertama adalah melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian harus mampu menentukan, menganalisis, mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Itu khususkan untuk kelompoknya linguistik. Kalau tujuan yang kedua, kan kemudian harus mampu melalui pembelajaran berbasis proyek, berbasis produk, kalian harus mampu memeragakan, memaparkan apa hasil analisis yang sudah kalian lakukan. Itu untuk kelompok kinestetik. Pahami tujuan pembelajarannya? Ya, baik, lanjutkan.
Jadi pembelajaran kita hari ini langsung dibagi dua karena apa? Karena hasil yang akan dituntutnya itu akan berbeda. Makanya harus dilakukan asesmen awal sebagai gaya belajar kalian sukanya seperti apa. Yang ini sukanya apa? Nyari tahu dengan apa? Baca buku, nyari literatur di internet dan yang lainnya. Orang kinestetik dia sukanya apa? Suka memeragakan, suka langsung praktek. Kalau kata kelas sebelah itu, Pak, orang kinestetik adalah orang yang nggak bisa diam gitu. Dia cenderung lebih suka. Apakah betul? Betul. Terkonfirmasi sama siswanya. Ya, jadi alhamdulillah sudah terbentuk kelompoknya. Ya, yang tidak hadir hari ini nanti di proses pembelajaran selanjutnya dia tinggal ikut ke asesmen awalnya dulu. Dia hasilnya contoh tadi siapa ya? Zahira, mana Zahira ya? Zahira tadi nyusul ya. Nah itu hasilnya langsung tinggal masuk ke kelompok yang kekurangan anggotanya. Ini sudah lengkap. Walaupun jika ada yang masih tidak hadir, nanti tinggal melakukan asesmen awal. Baik, demikian. Sekarang kalian tinggal pindai dulu bahan ajarnya. Jadi silakan keluarkan perangkatnya, handphonenya. Terus silakan scan, bukan di foto bapaknya. Kalau foto bapak ini, silakan. Sudah tampil? Modul itu dalam berbentuk online yang diklik. Jadi kalian sama statusnya itu adalah sumber elektronik. Bisa kalian baca, bisa kalian simpan, bisa kalian membacanya di rumah. Langkah awal sekarang silakan baca modul ajarnya. Di akhir itu ada sebuah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul tongeret. Ada yang tahu tongeret? Tahu. Coba yang tahu. Apa itu tongeret yang belakang? Ya. Dalam cok. Serangga. Jadi serangga yang seperti apa? Kalian kenal itu tongeret ketika melihat, mendengar, mencium. Mendengar apa dengan suara tongeret? Yang nyaring, cenderung berisik, dan dia biasanya ada di rumpun bambu. Kalau orang sudah mengatakan jika sudah banyak suara tongeret, berarti sudah memasuki musim itu adalah identitas satwa itu. Nah, apa nama ilmiahnya, di mana nyebarnya, apa fungsinya bagi ekosistem, itu ada di materi yang ada di bacaan akhir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya udah, silakan dibaca dan ditelaah untuk contohnya. Tabelnya nanti dari bahannya kan bahan yang tongeret, nanti ada bahan satu lagi. Jadi bahannya berbeda. Kalau yang di modul itu untuk latihan kalian benar dari strukturnya ada nomor 1 di paragraf 1. Kita latihan dulu dari kaidah bahasa struktur dari teks yang ada di modul. Untuk nanti kita sebagai paparan lebih bagus. Barcode yang nanti yang kedua, kalian akan langsung terunduh otomatis ke handphone. Ada kesulitan ya di modulnya, bisa terbaca, bisa diperbesar. Dipaparkannya atau mau nanti pas baru? Oke, kita kerjanya pengumpulannya dulu aja, pemaparannya bisa nanti. Silakan dipelajari, itu contohnya yang bacaan tongeret.
setiap bacaan tongeret ya, nanti ada satu bahan bacaan lagi, laporan hasil observasi yang akan kalian analisis. Jadi dapat satu lagi. Kan ada teks laporan hasil observasi. Buat latihan aja. Kalau untuk yang dikumpulkan, teks lain dapat satu. Mengira Apa bahasa Indonesia Tongeret? Itu dibacanya ada kan? Siapa yang nyiapin Twitternya, ini bahannya, siapa yang memegang materi? Tapi analisisnya hanya dua itu. Kasih dua nanti ini kinestetik. Ini kan buat paparan kayak presentasi. Bikin presentasinya mau di Canva. Iya, ditemukan di teks bacaan itu kaidah kebahasaan ini, kata-katanya ini apa paling apa? Hah? Oke, jadi tahu itu bagaimana bahwa nama itu adalah tujuan jadi sama, bagaimana cirinya, daya nyari. Untuk kedua apa? Itu biasanya lebih spesifik bicara masalah Tongeret itu apa daripada kata. Ya, bagi-bagi peran nanti siapa yang menganalisis struktur, siapa yang menganalisis kaidah. Yang di kinestetik siapa yang membuat poin lagi Canva, siapa yang menyiapkan bahannya. Yang jelas bahan bacaannya ada di sini, yang berjudul kelinci. Ya, paham? Satu orang saja yang scan-nya. Kelompok ini? Kelompok ini siapa? Dari jauh juga bisa. Oh. Itu otomatis terunduh ada di dokumen kalian, jadi jangan takut hilang. Ya. Oh. Kertas ya, bukan bapak. Baca. Ya. Kelompok ini udah? Ayo. Apa? Judulnya kelinci. Nah, silakan dibaca LHO-nya, buatkan analisis dan paparannya. Analisis untuk linguistik, paparan untuk kinestetik. Kembali lagi ke pekerjaannya. Yang tidak paham silakan tanyakan ke Bapak. Yang dikumpulkan hanya satu, ya, satu analisis yang nanti harus difoto, dikirim ke drive Bapak. Jadi nggak semuanya nulis, satu aja. Tapi semuanya bekerja. Iya. Linguistik kan? Ada tabel struktur, kaidah. Atau nggak mau bikin tabel, apa saya mau di deskripsi.
deskripsikan saja dalam bentuk paragraf, silakan. Jangan lupa nama identitas anggota kelompoknya. Mau bikin tabel atau bikin deskripsi? Deskripsi. Jadi kalian tinggal, kalau yang kelompok linguistik, hasil analisisnya kalian foto, mau dikonversi ke PDF boleh, atau mau kirim dalam bentuk file foto atau JPEG boleh. Untuk yang kinestetik, paparan, mapping atau apapun itu, kalian kirim juga dalam bentuk PDF. Ya, mau yang di Canva ataupun di PowerPoint. Nah, kirimnya ke sini. Coba silakan foto, lalu kirim ke Drive ya. Sudah? Kelompok linguistik sudah? Bukan di foto, tahu saja. Baik, nampaknya sudah terkumpul semuanya di drive Bapak. Kita akhiri ya, Pak. Enggak, nanti Bapak akan bantu ya. Jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak akan periksa di luar jam ini karena jam kita sudah habis. Nanti kalau untuk ada yang mau diperbaiki, Bapak akan berikan notifikasi di grup WA. Ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Fortuna, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Majalaya. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Bapak PP Pak Hendra beserta Pak rekan sejawat Pak Yudi Nurman. Di sini saya mau mempraktekkan tentang pasca observasi. Begitu bukan ya? Oke. Pertanyaan yang pertama ya Bapak, mengenai observasi yang kemarin. Bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pelajaran yang tadi? Pendapat saya terkait apa yang memang sudah direncanakan dan sebelumnya kita sudah berdiskusi sebelum observasi dengan Bu Rizka tentang tujuan, tentang apa yang memang diharapkan dari observasi yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan secara keseluruhan berjalan lancar. Adapun memang ada kendala-kendala, itu mah bukan kendala walaupun kendala teknis, itu hanya sekian persen lah untuk pelaksanaan observasi. Jadi menurut Bapak proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan? Secara keseluruhan sudah sesuai, hanya pas ketika memindai barcode ada yang satu tidak terpindai, yaitu ketika roda emosi akan digunakan ternyata harus minta izin dulu ke Google-nya hanya, dan itu kan tidak masuk ke dalam komponen inti di dalam pembelajaran. Baik. Dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan? Apakah memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Secara keseluruhan memuaskan, karena memang secara persiapan sebelumnya sudah kita diskusikan, terus tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan di pembelajarannya pun memang dari sisi instrumennya sudah saya siapkan. Bahkan di luar ekspektasi saya, ternyata antusiasme murid itu lebih dari apa yang saya bayangkan. Terlebih memang beberapa media yang saya gunakan diantaranya adalah penggunaan kode gambar atau barcode,
sehingga murid lebih interaktif di dalam yang pertama untuk mempelajari tentang bahan ajarnya, yang kedua interaktif dalam konteks mengisi LKPD-nya karena sudah paperless lah, sudah nggak ada nulis, mereka cukup scan barcode-nya dan LKPD-nya sudah diarahkan ke LKPD digital. Baik. Sekarang ke tujuan pembelajarannya, apakah sudah mencapai? Nah, tujuan pembelajarannya dilihat dari LKPD-nya yang sudah yang diisi oleh peserta didik, di angka 85% peserta didik sudah mampu mengidentifikasi yaitu struktur dari teks anekdot sendiri. Karena saya suguhkan teks anekdot bukan berupa tulisan, tetapi saya suguhkan alih mediakan menjadi sebuah tayangan, yaitu alih medianya menjadi sebuah tayangan lawakan tunggal atau stand up comedy. Jadi peserta didik itu lebih antusias karena kalau baca sebuah teks anekdot walaupun lucu mereka ya oh ini mah garing kan gitu. Tapi ketika diberikan tayangan untuk mereka isi LKPD-nya untuk diidentifikasi strukturnya dan juga kaidah kebahasaannya yang mengandung majas, sindiran, ada ironi, ada sinisme dan ada sarkasme, mereka 85%, bahkan kalau untuk majasnya di angka 90% mampu mengidentifikasinya. Apakah ada kesulitan dari siswa tersebut mengenai Kesulitan itu karena untuk ranah identifikasi kaidah kebahasaan itu memang dibutuhkan kompetensi awal yang memang sudah paham lah terkait majas. Dan rata-rata mungkin siswa di sekolah kita pernah belajar majas tetapi setahun kemudian belajar lagi lupa lagi gitu. Jadi kesulitannya lebih ke kompetensi awal di mana saya harus ketika anak didik sudah belajar mandiri melalui bahan ajar, saya harus mulai tidak hanya mengandalkan itu. Saya juga harus coba menekankan tentang perbedaan 3 dari majas sindiran itu. Oh, baik. Itu aja. Terus kalau kesulitan dari bapaknya sendiri ada nggak? Kesulitan dari sayanya yang pertama ya karena bukan baru pertama sih. Kalau di supervisi setiap 1 semester sekali pasti ada kegiatannya. Tapi kalau untuk di supervisi sama rekan sejawat baru kali ini dan di awal memang nervous, aneh gitu. Tapi itu hanya terjadi di awal-awal saja. Kesininya berjalan dengan seperti biasa. Karena tadi ada kesulitan dari siswa dan juga bapak, apakah ada solusinya gitu atau alternatif lain supaya kesulitan itu ya dapat dihadapi gitu? Ya, kalau kesulitan dari anak sendiri sih sudah dilakukan, yaitu ya saya menekankan tentang tiga jenis majas sindiran tersebut. Kalau untuk kesulitan pada diri saya ya umumnya lah pasti ketika guru disaksikan oleh guru lain pasti ada rasa canggung. Cuman saya lebih langsung fokus saja bahwa ini harus terus berlanjut tanpa harus saya terganggu oleh proses observasi atau supervisi yang dilakukan. Kira-kira nih apa yang harus ditingkatkan dari pembelajaran tadi? Di dalam untuk pembelajaran khusus untuk pembelajaran teks anekdot sendiri, karena saya membagi untuk asesmen awalnya itu menjadi 2 kelompok yaitu linguistik dan kinestetik, sepertinya harus dibagi menjadi 3 atau sampai 4 kelompok menurut gaya belajarnya, bukan hanya gaya belajar terkait bahasa Indonesianya kan, karena bahasa Indonesia cuma 2, ada linguistik ada kinestetik kan gitu. Nah kalau seperti ada visual, audiovisual dan yang lainnya sepertinya lebih menarik ya. Contoh mungkin di akhir tagihan untuk anak itu bisa mereka untuk melakukan lawakan tunggal, berarti selain kinestetik mereka juga bisa merekamnya dengan video dan menjadi sebuah penuntasan kegiatan atau tagihan yang memang saya tagih dari pembelajaran itu. Oh gitu ya. Jadi diferensiasinya 2, yaitu linguistik dan
asesmen awalnya itu dua. Dua. Baik. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya kebetulan masih di ranah teks, yaitu teks eksposisi. Saya ingin lebih meningkatkan bukan memproduksi atau meng-create teksnya, tetapi bagaimana pengembangan dari teks yang mereka sudah buat. Ya, contohnya mereka sudah bisa membuat teks eksposisi sesuai dengan struktur, unsur, dan kaidah. Nah, pengembangannya apa? Mereka harus mampu mengeksposnya atau mempublikasikannya. Seminimalnya lah mereka harus menyadari bahwa setiap akun Google itu punya fitur yang bisa dimanfaatkan dalam konteks publikasi, yaitu Google Site. Sebagai portofolio mereka pernah membuat sebuah teks gitu atau sebuah teks eksposisi. Baik. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama. atas waktunya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak? Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka dan Pak Yudi yang sudah meluangkan waktu ya Pak Yudi dalam proses coaching untuk supervisi ini. Nah, yang saya tekankan di sini adalah tentang prinsip coaching. Ya. Jadi dalam prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari 3 itu kan ada kriteria yang harus ada di setiap proses coaching. Dari apa yang saya amati dari kegiatan yang barusan dilaksanakan, gitu ya, terutama sekali sebelum percakapan coaching apapun gitu ya, bukan hanya supervisi akademik, itu harus ditentukan tujuan dari percakapannya. Jadi bukan, kalau tadi ada tujuan tapi tujuan pembelajaran siswa, tapi ini tujuan percakapan. Seperti kalau kita pendampingan Bu Rizka, di awal saya sering mengungkapkan fokus pendampingan kali ini. Nah, itu kan menjadi tujuan bahwa isi konten yang kita bicarakan adalah mengenai hal-hal yang menjadi fokus di proses coaching. Itu yang pertama, di tujuan. Tapi memang rata-rata yang CGP yang saya bimbing itu lupa mungkin dengan istilah tujuan percakapan, atau mungkin jam terbang juga mempengaruhi bahwa memang belum bisa coaching secara yang benar gitu ya, yang sesuai dengan prinsipnya. Terus yang kedua adalah di proses kreatif gitu ya. Si coach dan coachee itu dalam proses kreatif itu melakukan tanya jawab, itu percakapan 2 arah. Nah, yang barusan saya simak adalah seperti tanya jawab, bertanya menjawab. Nah, percakapan coaching yang sebenarnya itu adalah ketika sebetulnya kalau untuk daftar pertanyaan, kalau misalkan kesepakatan untuk percakapannya, tujuan percakapannya ditentukan jauh-jauh hari, itu kan mungkin disiapkan oleh coachnya untuk daftar pertanyaan. Nah, itu bisa nggak apa-apa, bisa jadi standar itu. Akan tetapi ketika proses percakapan berlangsung, itu ada proses menyimak, mengambil kata kunci dari coachee-nya, sehingga bertanya itu selalu ada pertanyaan susulan yang menggali. Nah, seperti tadi Pak Yudi menyampaikan bahwa hanya ada 2 gaya belajar di bahasa Indonesia, yaitu linguistik dan kinestetik. Nah, tadi juga Pak Yudi mengungkapkan bahwa ada gaya belajar lain, audio dan visual. Nah, ketika Pak Yudi mengungkapkan itu kan bisa dikejar oleh Bu Rizka itu, seperti misalkan apa yang dalam bayangan Pak Yudi untuk materi ini jika dibelajarkan dengan gaya belajar yang lain. Nah, itu kan nantinya akan berkembang.
Nah, dikejar lagi dengan pertanyaan. Nah, itu mungkin untuk proses kreatifnya. Lalu untuk memaksimalkan potensinya, di ujung tidak hanya langsung ditutup percakapannya, tetapi brainstorming dari kocinya. Apa yang didapat koci dengan percakapan yang terjadi barusan gitu. Jadi kocinya menyimpulkan, oh iya, dengan ngobrol dengan coach itu atau berbicara dengan coach itu akan menghasilkan insight baru. Nah, seperti tadi kalau misalkan ada pertanyaan yang mengejar itu ya, mengenai gaya belajar. Oh, saya belum terpikirkan tadinya misalkan hanya linguistik dan visual, tapi setelah ngobrol, oh, saya kepikiran untuk mengelola dengan visual, dengan auditory gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ditutup dengan kesimpulan. Nah, itu yang lupa juga biasanya dari proses coachingnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukannya. Sekian pasca observasi kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.